Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ridwan MPC Psikolog sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Dika Afriyunida dengan NIM 209230037. Di sini saya akan mempresentasikan yang berjudul konteks perkembangan sosial. Nah, dari judul yang akan kita bahas, konteks perkembangan sosial itu ada tiga ya yang nanti kita bahas. Yang pertama keluarga, yang kedua teman sebaya, dan ketiga sekolah. Selanjutnya, latar belakang ekosistem adalah setting di mana individu banyak menghabiskan waktu. Beberapa konteks sistem ini adalah keluarga, teman sebaya, sekolah, dan tetangga. Dalam ekosistem ini, individu berinteraksi langsung dengan orang tua, guru, teman seusia, dan orang lain. Menurut teori ini, murid bukan penerima informasi secara pasif, tetapi murid adalah orang yang berinteraksi secara timbal balik dengan orang lain dan membantu mengkonstruksi setting tersebut. Contohnya, hubungan antara pengalaman dan keluarga, dengan pengalaman di sekolah juga, dan antara keluarga dan teman sebaya. Next, masalah apa sih yang akan kita bahas? Oke, yang pertama, bagaimana upaya orang tua dalam menanggulangi permasalahan perkembangan sosial di lingkungan keluarga? Yang kedua, apa saja faktor penyebab permasalahan perkembangan anak di lingkungan teman sebaya? Dan yang ketiga, bagaimana permasalahan perkembangan sosial pada anak didik dalam lingkungan sekolah? Next. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang keluarga. Ya, keluarga merupakan tempat pertama kali anak melakukan fungsi sosialisasinya. Proses yang terjadi antara anak dan orang tua tidaklah bersifat satu arah, namun saling mempengaruhi satu sama lain. Artinya, anak belajar dari orang tua dan orang tua belajar dari anak juga. Proses sosialisasi yang terjadi dalam keluarga lebih berbentuk sebagai suatu sistem yang interaksional. Di sini ada pun gaya parenting untuk pola asuh ya, untuk orang tua pada anaknya. Baiklah, yang pertama ada authoritarian parenting, yaitu gaya asuh yang bersifat menghukum dan membatasi. Itu seperti apa sih ya? Contohnya ya, kalau misalnya ya, hmm, orang tua terlalu mengekang anaknya, ya. Dan juga kebanyakan anak salah, langsung hukum gitu ya, maksudnya ya. Apa namanya? Ini cara pola asuh orang tua yang salah, ya. Dan ini kayaknya mungkin nggak ada ya di keluarga ya. Selanjutnya, yang kedua, authoritative parenting. Apa itu authoritative parenting? Yaitu gaya asuh yang positif yang mendorong anak untuk independen tapi masih membatasi dan mengontrol tindakan mereka. Perbincangan saling tukar pendapat diperbolehkan dan orang tua bersih membimbing dan Nah, ini contoh orang tua yang baik ya, kalau di dalam keluarga ya. Apa namanya? Contoh pola asuh yang positif kepada anak. Orang tua mendukung anak melakukan apa saja yang positif ya. Kalau baik, membimbing anaknya dalam proses pembelajaran untuk kedepannya. Seperti itu. Dan yang ketiga, neglectful parenting, yaitu gaya asuh di mana orang tua tidak terlibat aktif dan tidak peduli dengan kehidupan anaknya. Orang tua hanya memainkan sedikit waktu. Nah, itu seperti kalau kebanyakannya di mata saya, itu orang tua yang kerja kantoran, ya, yang dimana pergi pergi kerja dan mengantar anaknya sekolah. Jadi anak tuh kayak lebih dekat dengan guru sekolahnya daripada orang tuanya sendiri. Karena apa? Karena dia di rumah tidak terasa
diperlukan orang tua tuh dia terasa kayak dibimbing gitu ya, kurang dibimbing, uh, dan juga orang tuanya lebih mementingkan pribadinya sendiri daripada anaknya. Seperti itu sih di mata saya kebanyakan ya. Mungkin ada yang enggak. Kan beberapa orang itu kan berbeda-beda ya. Yang keempat, ingalken parentingnya itu gaya asuh di mana orang tua sangat terlibat dalam kehidupan anaknya. Tapi banyak batasan atau kekangan pada perilaku mereka. Nah, ini mungkin hampir sama juga dengan authoritarian parenting ya. Hampir mirip ya. Batasan kekangan pada perilaku mereka. Namun tuh kayak terlalu dikekang ya. Terlalu dikekang, iya sih. Hampir mirip dengan yang pertama, authoritarian parenting. Yang mana anak itu nggak butuh terlalu dikekang. Ya, karena itu akan menyimpan efek negatif untuk dia keluar dari keluarganya. Gimana ya? Seperti di contoh keluar rumah, yang dimana dia di rumahnya kayak ini, terus nggak boleh ya karena terlalu dikekang. Dia akan melakukan di luar rumah seperti itu. Next. Bagaimana sih hubungan sekolah antar keluarga? Yang pertama, menyediakan bantuan untuk keluarga. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif dengan keluarga dan mengenai program sekolah dan kemajuan anak. Yang ketiga, ajak orang tua untuk menjadi relawan. Yang keempat, libatkan keluarga dengan anak mereka dalam aktivitas belajar di rumah. Ini seperti membimbing anak, membantu anak sih katanya, membantu anak mengerjakan PR di rumah secara pasif. Yang kelima, libatkan keluarga sebagai partisipan dalam keputusan sekolah. Next. Baik, ini yang keduanya, teman sebaya. Dalam konteks perkembangan anak, teman sebaya atau seusia anak pada usia yang sama dengan tingkat umur dan kedewasaan yang kira-kira sama. Sebaya memegang peran yang unik untuk perkembangan anak. Salah satu fungsi terpenting apa? Memberikan informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Apa aja sih fungsi teman sebaya? Oke, baik. Yang pertama, tingkat usia dan kematangannya kurang lebih sama. Yang kedua, adanya sumber informasi dan perbandingan tentang dunia di luar keluarga. Ini seperti anak tuh bercerita ya sama temennya, kamu apa sih gitu. Yang ketiga, relasi yang harmonis dan diasosiasikan dengan kesehatan mental yang positif pada tengah raya. Slide selanjutnya. Nah, ini ya contohnya. Ini contoh tentang persahabatan yang dari sejak dini harus dibangun ya. Yang pertama ada kebersamaan, persahabatan memberikan anak partner yang kerap, seseorang yang bersedia meluangkan waktu dan melakukan kegiatan bersama seperti contoh di atasnya. Nah, yang kedua ada dukungan fisik, persahabatan memberikan sumber daya dan bantuan di saat dibutuhkan itu saling menolong, kan? Yang ketiga, dukungan ego, persahabatan membantu anak merasakan sesuatu yang layak dihargai. Yang terpenting adalah penerimaan sosial dari kawannya sendiri. Dan yang keempat, intimasi atau kasih sayang. Persahabatan memberi anak suatu hubungan yang hangat, saling percaya, dan dekat dengan orang tertentu. Nah, ini yang terakhir, sekolah. Sekolah merupakan pusat pendidikan formal. Juga sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Sekolah bukan semata-mata sebagai konsumen, tapi sekolah juga sebagai produsen dan pemberi jasa yang erat kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan tidak mungkin berhasil tanpa tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan produk pendidikan. Next. Apa ya ciri-ciri utama di sekolah? Yaitu yang pertama, sekolah yang mampu menyesuaikan semua kegiatan sekolah dengan variasi individu dalam pengembangan fisik, kognitif, dan sosio-emosional murid-muridnya.
Yang kedua, mereka memandang serius apa yang dikenal sebagai perkembangan remaja awal. Salah satu contoh, pada sekolah efektif membuat kelompok kecil, di mana murid bekerja sama dengan sekelompok kecil guru yang berbeda-beda, tergantung kepada kebutuhan murid. Ini seperti itu ya, kelompok kecil apa namanya, membuat kelompok itu membuat dalam suatu permainan, membuat karya ya. Yang ketiga, sekolah sekolah yang banyak perhatian pada perkembangan siswa emosional dan kognitif. Yes, nice. Baiklah, dari sekian materi yang di atas yang telah saya presentasikan, diakhiri dengan kesimpulan perkembangan sosio-emosional anak merupakan perkembangan yang sangat penting untuk diperhatikan, mengingat perkembangan ini sangat mempengaruhi perkembangan mental anak secara lebih luas. Dalam berinteraksi dengan orang lain, individu tidak hanya dituntut untuk mampu berinteraksi secara baik dengan orang lain, tetapi terkait juga di dalamnya bagaimana ia mampu mengendalikan dirinya secara baik. Ketidakmampuan individu mengendalikan dirinya dapat menimbulkan berbagai masalah dengan orang lainnya. Mengingat pentingnya perkembangan sosial emosional, maka peran lingkungan sangat berpengaruh dalam memberikan nilai-nilai positif kepada perkembangan anak. Peran lingkungan ini mulai dari keluarga, teman sebaya, sekolah, dan lain-lain. Dan lingkungan yang lebih luas. Salah satu komponen di lingkungan ini tidak berfungsi, maka akan berakibat pada kurang efektifnya perkembangan sosial emosional anak, sehingga anak akan cenderung berperilaku negatif. Baiklah, dari sekian presentasi yang telah saya tunjukkan, kurang lebih saya memahami. Maaf ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.